lagi. Good morning students, how are you today? Sehat kan nak? Insyaallah semuanya sehat, tetap jaga kesehatan dan banyak minum air putih dan jangan keluar rumah karena nggak penting. Kalian kan nggak ada keperluan penting untuk keluar rumah, jadi nggak usah keluar rumah. Tim rebahan tetap lakukan tugasnya untuk rebahan, tapi kali ini kalian harus belajar. Oke, untuk tugas yang Miss kasih kemarin, membuat 100 rumus fisika, gimana kabarnya? Apa masih direbahin juga? Nah, Miss mau hari ini jam 6 minimal 20 rumus udah kalian tulis di double folio, foto, kirim ke email Miss. Nanti Miss nilai. Dan itu tetap kalian kerjakan, nanti masuk sekolah itu dikumpul. Oke. Jadi kita hari ini nak belajar tentang momentum dan impuls. Nah, ini ada peta konsepnya, jadi biar lebih gampang kita pakai peta konsep. Momentum itu adalah hasil kali dari massa dengan kecepatan. Sifatnya tetap dan berubah dengan waktu. Menyebabkan apa momentum itu? Menyebabkan perubahan impuls itu terjadi dari perubahan momentum. Bila tidak ada gaya luar, maka akan jadi hukum kekekalan momentum linear. Misalnya terjadi tumbukan. Tumbukan itu sifatnya ada dua. Yang pertama lenting, satu lagi tak lenting. Lenting itu misalnya kayak biliar itu loh nak, disodok kan, satu yang putih kena yang bola lain, tep, lebar, itu namanya lenting. Kalau tak lenting itu misalnya ada dua mobil, tabrakan, lengket, nah itu dia termasuk tumbukan tidak lenting. Impuls tadi adalah perubahan dari momentum. Yang mempengaruhi impuls itu satu gaya, yang kedua itu lama gaya bekerja atau waktunya. Tumbukan adalah yang lenting sebagian juga ya. Faktornya itu adalah koefisien restitusi. Oke, momentum, pengertian dan rumus. Momentum adalah besaran yang dimiliki oleh sebuah partikel yang bergerak. Ya, semua partikel yang bergerak pasti memiliki momentum. Ya kan, karena ada kecepatannya. Rumusnya P M kali V. Keterangannya ini nak, bisa dilihat di layar. Momentum itu termasuk besaran vektor. Nih. Sorry. Jika V dan P arahnya ke kanan, nih. Ini ada massa nih, massa 1, ada massa 2, misalnya bola 1, ini bola 2. Misalnya nih, bergeraknya ke kanan, maka kecepatannya V1 kan, maka momentumnya bernilai positif. Ini bola yang kedua, bergeraknya ke kiri, maka kecepatannya negatif, momentumnya juga negatif. P1 itu M1 kali V1, P2 itu negatif M dikali V2. Oleh karena itu, momentum adalah besaran vektor, maka penjumlahan momentum mengikuti aturan penjumlahan vektor. Misalnya penjumlahan dua vektor momentum adalah, nah ini rumus penjumlahan vektor. Momentum bisa didefinisikan sebagai satu besaran yang menggambarkan ketahanan benda untuk berhenti, dua perkalian massa benda dengan kecepatan. Contoh momentum dalam kehidupan sehari-hari. Contoh momentum dalam kehidupan sehari-hari. Kita tengok ini nak. Oke. Nah, ini ada dia mobil kan, mobil kecil, massanya 1000 kg, volumenya 20 meter per sekon, jadi momentumnya 20.000. Nah, yang ini truk, massanya 3000, volume kecepatannya sama, maka momentumnya besar ya kan, dia untuk berhentinya susah. Jadi nak, Miss mau tanya, dari 3 gambar ini, bisa nggak kalian jelaskan? Ini tugas kalian ya, jadi tugas kalian itu nanti buat di kertas selembar, buat nama, kemudian kelas, kirim ke email Miss paling lama jam 6.
Jelaskan gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga ini maksudnya apa. Gimana kalau mereka ini terjadi tumbukan itu gimana? Si mobil A nya ini jadinya lengket atau kedorong kemana, ke arahnya kemana. Terus mobil B yang gambar kedua ini gimana, gambar ketiga ini gimana kalau mereka tabrakan. Ingat dengan prinsip ini, V dan P arahnya ke kanan bernilai positif, P dan P arahnya ke kiri bernilai negatif. Jadi itu aja tugasnya. Nah, untuk contoh soal nanti selanjutnya Miss akan ajarkan. Oke, itu tugas yang pertama nanti ya. Oke, kita masuk ke impuls dulu. Impuls, pengertian dan rumusnya. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang sangat singkat, atau bisa dibilang juga dia perubahan momentum. Ini rumus untuk impuls, lambangnya I. Kemudian ini keterangannya. Impuls menyebabkan perubahan momentum. Jika momentum awal benda adalah P1 dan momentum akhir benda adalah P2, maka impuls sama dengan perubahan momentumnya. Jadi impulsnya itu bisa M kali V1 dikurang M kali V2. Ini contoh-contoh impuls dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menendang bola, itu kan sangat cepat ya kan waktunya. Kemudian memukul baseball, kemudian atlet karate, kan cepat. Kemudian menyodok bola biliar. Ini contoh soal nanti pertemuan selanjutnya. Hukum kekekalan momentum, contoh aplikasinya roket, kemudian palu dan paku, kemudian pistol. Oke, itu aja nak. Minggu depan Miss bakalan ajarin kalian tentang contoh soal mengenai momentum dan impuls. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan paling lama jam 6 sore ke email Miss.